Assalamualaikum. Baik, kita akan belajar mengenai setting jaringan internet, server, dan klien. Sebelum itu kita kenali dulu bagian LAN card yang akan terhubung ke internet dan ke klien. Yang pertama, LAN card yang onboard ini biasanya kita hubungkan langsung ke internet, langsung masuk ke router ya, yang terhubung langsung ke internet. Dan LAN card yang kedua ini yang akan kita sambungkan ke klien melalui hub. Setelah itu nanti kita jelaskan topologi internetnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke topologi setting jaringan. Yang pertama, yang biru ini adalah jaringan yang bersumber langsung dari internet ya, misalnya dari Telkom atau dari apapun, provider apapun. Kemudian yang kedua, ini yang kita sambungkan langsung ke LAN card 1 ya, di server. Kemudian ini atau boleh disimpan di mana saja, ini yang akan kita sambungkan ke hub, nantinya yang akan terkoneksi ke semua jalur komputer klien. Dan LAN card 2 ini saya kasih tanda server ya. LAN card 2 yang ada di server yang bawah itu kita sambungkan di hub. Jadi LAN card 1 kita sambungkan di router, LAN card 2 kita sambungkan di hub supaya tidak ada koneksi internet nanti ketika kita atur IP address. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke setting komputer server. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita setting VirtualBox, kita setting dulu IP address yang mengarah ke komputer klien. Kita masuk ke icon internet, kemudian kita klik kanan, pilih network internet setting. Setelah itu kita masuk, kita pilih Ethernet, kemudian change adapter option. Nah, baik, di sini ada 3 internet ya. Jika kita tidak mengetahui jalur mana yang mengarah ke komputer klien, maka cabut dulu jaringan LAN card yang arah ke klien. LAN card 2 cabut dulu ya. Setelah itu nanti akan ada tanda silang. Nah, itu berarti yang mengarah ke komputer klien. Dan di sini untuk komputer server ini yang mengarah ke komputer klien adalah Ethernet 1 Realtek PCLE GB Memory Controller yang ini, yang mengarah ke komputer klien. Ini penerima internet dari hub, dari router yang masuk ke LAN card 1. Dan ini adalah ke VirtualBox. Kita setting yang mengarah ke komputer klien dengan cara klik kanan, kemudian properties. Nah, kita pilih internet protokol versi 4. Setelah itu kita masukkan IP address untuk komputer server, kurang lebih seperti ini. Bisa menyesuaikan, silahkan. Setelah disetting IP addressnya, kemudian kita pilih OK. Baik, langkah pertama sudah selesai. Jadi ketika dilihat, didetailkan ya. Untuk yang Ethernet 1 itu tidak memiliki jaringan internet, no network access, tetapi untuk yang Ethernet 2 itu memiliki internet langsung. Oke, selanjutnya setelah setting IP address, kita tutup dulu. Kita setting VirtualBox. Di sini saya sudah setting VirtualBox.
buka VirtualBox-nya. Baik, ini sudah di setting awalnya. Masuk saja ke settingan. Nah, langsung nih di settingan pakai Windows 2012. Walaupun versi Windows kita mempergunakan Windows 10 ataupun Windows 8, lebih stabil, lebih aman memakai Windows 2012. Nah, di sini banyak ya pilihannya. Tapi saya memakai versi Windows 2012. Setelah itu kita masuk ke sistem ya. Ini kan di generalnya, kemudian di sistem kita atur base memorinya, kita maksimumkan. Kemudian untuk internetnya kita centang, awalnya kan tidak dicentang. Kemudian prosesor kita setting juga, prosesornya kita maksimumkan. Dan selanjutnya kita masuk ke network. Adapter 1 ini kita pilih bridge adapter yang ini ya, dan kita pilih LAN card yang terhubung dengan klien tadi, yang LAN card nomor 2 tadi yang terhubung dengan klien, yang ini yang bawah ya. Kemudian untuk adapter 2 sama, pilih bridge adapter dan pilih LAN card 1 yang terhubung dengan internet, jadi sumber internet. Baik, masuk lagi ke adapter 1. Di sini ada advanced, kemudian di sini permission modelnya kita pilih allow all. Begitu pula di adapter 2 kita pilih allow all. Setelah ini selesai, kita pilih OK. Nah, settingannya sederhana seperti itu. Kemudian untuk di mode ANBK 2023 itu tidak di start ya. Kalau di 2022 itu di start untuk menjalankan VirtualBox-nya. Tetapi di ANBK 2023 ini tidak di start, tapi dipanggil dari Sambro server. Kita close saja. Oke, kita masuk ke Exambro server. Nah, pertama kita set virtual machine-nya, kemudian pilih simulasi ANBK yang tadi kita buat ya. Untuk teknik membuatnya memang tidak dijelaskan di sini karena sudah jadi. Nah, next time. Oke, kita start saja. Kita jalankan aplikasinya, aplikasi Exambro servernya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Baik, setelah semuanya siap, kita buka CBT sinkron. Tunggu sampai proses loading selesai dan masuk ke tampilan awal CBT Exambro admin. Setelah masuk ke menu login dan ditemukan masalah seperti ini, maka solusinya adalah kita buka akses CBT tool.
jalankan service restartnya. Ini sudah running, kemudian SQL service restartnya kemungkinan belum running. Nah, setelah kita startkan. Sekarang log out. Dan sistem sudah siap. Nah, untuk mempermudahnya kita masuk ke normal view saja supaya kita bisa masuk ke website ANBK. Passwordnya adalah normal, N kecil 0, R kecil M kecil 4, kemudian L. Normal view berhasil. Kita masuk ke website ANBK. Kita masuk ke simulasi ya. Sekarang di simulasi, kita masuk ke simulasi, kemudian komputer Proctor. Kopikan ID komputer server dan passwordnya. Nah, di komputer server sudah tercopy. Sekarang kita masukkan passwordnya. Submit. Ya, oke, alhamdulillah aktif. Setelah itu kita cek daftar peserta. Status tes. Di status tes, sebelum kita membuat transfer respon, status tes tidak akan aktif. Jadi kita susun dulu transfer respon, kita buat dulu transfer responnya dengan cara kita masuk ke transfer respon, kemudian berhubung ini sudah jadi ya, kita masukkan IP address komputer server kita, kemudian folder transfer respon, kemudian username, password komputer, dan IP server, kemudian itu simpan. Baik, untuk folder dump-nya ketik dulu IP address-nya, kemudian transfer respon. Penulisan nama foldernya harus sama, jadi kita bisa copy paste ya. Jadi kita bisa copy paste di folder transfer respon itu. Nah, transfer respon, jadi kita bisa klik kanan kemudian rename ya, rename, kemudian di paste di belakang garis miring seperti itu. Tapi langkah awal sebelum mempaste nama folder, kita setting dulu foldernya. Klik kanan, go to access, kemudian specific people. Nah, awalnya kan cuman server inti, di sini nama komputer. Setelah itu tambah everyone. Masukkan ya everyone ini, kemudian ganti permissionnya jadi read and write. Setelah itu di share seperti itu. Nah, sampai seperti ini, kemudian di done. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, untuk mengetahui username komputer ini dan memberikan password apabila belum di password, maka langkahnya kita masuk ke
window explorer, kemudian bisa seperti ini, klik kanan manage. Setelah di manage, kita bisa masuk ke local user and group. Kita pilih user. Nah, di sini ada nih, ini nama server, kemudian server inti ya, kemudian klik kanan, bisa set password ya, set password komputer maksudnya. Baik, kita masuk ke sini, namanya server inti ya tadi ya. Kita lihat username-nya server inti sama, kemudian password dari komputer server, dan ini IP address, kemudian simpan. Maka status transfer responnya folder dump berhasil diganti. Oke, kurang lebih seperti itu untuk settingnya. Kita masuk lagi ke beranda, kita bahas satu persatu. Nah, di status download ketika kita sinkronisasi, kita pilih refresh dulu, kemudian start sinkron, nanti baru akan mendownload ketika di jadwal sinkronisasi. Tapi sebelum itu masuk dulu ke menu backup dan hapus. Sebelum disinkronkan ya, masuk dulu ke menu backup dan hapus, kemudian backup terlebih dahulu filenya, baru hapus. Nah, setelah di backup dan hapus, kembali ke sini, sinkronkan. Tadi saya lupa ya, harusnya ke backup hapus dulu baru ke sinkron data gitu. Oke, itu settingan servernya. Sekarang kita masuk ke settingan klien. Oke, sekarang kita setting komputer klien. Hal pertama, kita koneksikan dulu, kita atur dulu koneksi yang mengarah ke server dengan cara klik kanan, kemudian change network and internet setting. Setelah itu kita pilih Ethernet, kita pilih change adapter option. Internetnya kita setting IP-nya, klik kanan, kemudian properties, kemudian kita pilih internet protokol versi 4, double klik, kemudian kita use following IP address, kita masukkan IP kliennya sesuaikan dengan server tadi pakai 0, kemudian misalkan 11, nomor 11. Setelah itu submesh-nya kita klik, nanti otomatis, dan private DNS servernya kita masukkan ID server. Nah, setelah kita oke. Selesai, close, dan jaringan sudah tidak terhubung dengan internet, sudah tidak terhubung ya. Kemudian kita ambil dulu some browser ya, tadi udah saya sharing dulu, sharing centernya. Oke, kita turn on dulu karena ini baru instalasi ya, baru diinstalasi. Kita share,
kita ambil file yang ada di server yang sudah saya share ke klien. Baik, selesai. Close. Kita masuk ke folder. Masuk ke network. Nah, masuk ke server inti ya. Sini saya butuhin RAR terlebih dahulu. Maaf, di copy saja. Oh, sudah ada tah. Oh ya, sudah ada. Masuk lagi, kita ambil SAM browser ya. Kita ambil SAM browser klien. Copy, masuk lagi ke sini. Kemudian kita buat folder baru saja. Lalu berarti kita paste di sini. Nah, lupa ya, belum diinstal ya WinRAR-nya. Masuk ke NBK, kemudian kita ekstrak here. Oke, kita jalankan ya aplikasi SAM browsernya. Anda tidak memiliki akses internet. Itu pertama kan untuk yang online ya. Nanti kita setting ke mode semi online. Nah, ini tidak ada yang terkoneksi karena ini aplikasi untuk online. Kita setting passwordnya 1 2 3 4 5. Kemudian oke. Kita rubah menjadi semi online dan save. Run kembali. Oke, semuanya terkoneksi ya. Semuanya checklist dan bisa kita jalankan. Jadi udah 2 kali ya, saya pijitnya 2 kali. Maaf.
Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, terbuka, selesai. Kalau misalnya ada yang harus dibahas satu persatu, nanti kita buat ya satu persatu.